qad ila al-ilmu asyrafu syai'in lahu rajulu malam yakun fihi ilmu lam yakun rajula annahu zainul fata wal fikhu hilyatuhu faman ada minhu ma fa'adad fil baqari al-mulku husnul fata wan nutku tatrizuhu faman qala minhu ma fa'adad fil himari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun Al-Idrisi Al-Hasani fi kitab Quratul Uyun nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sayyidis salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat taufik hidayah. Hidayahnya Allah telah memilih kita di malam hari ini sehingga kita masih diberikan keistiqomahan dan kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita mengkaji tentang nikah syar'i, bagaimana nikah perspektif Islam dari sudut pandang adab ataupun fikihnya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kewajiban seorang pasangan, baik seorang suami ataupun istri, untuk tidak menyebarluaskan aib pasangannya, baik istri ataupun suaminya, karena itu adalah salah satu amanah dan aurat yang wajib untuk kita jaga. Maka kemudian ada ancaman yang keras kepada seorang suami ataupun istri yang dia membuka aib pasangannya kepada orang lain. Itu pembahasan kita minggu yang lalu, dan saat ini kita sudah sampai di halaman 57. Di halaman 57 sudah sangat mendekati khatam malam hari ini nih. Tinggal 1 atau 2 kali pembahasan kita sudah masuk ke bagian khotimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 57 bait terakhir dari bawah itu. Tsumma qala wa fi ikhtiyarin yukrahu talaqu wa fi ittirarin yushra'ul firaqu. Wa ba'duhu al-imsaku ya sahih wa in su'ila anha dzaka imsaku zukin. Wa fi ikhtiyarin, dan di dalam kondisi normal tanpa ada paksaan, tanpa ada kepentingan, dalam kondisi normal yukrahu at-talaqu, makruh hukumnya melakukan tolak, menceraikan, itu hukum asalnya makruh. Kalau dalam pembahasan nikah itu hukum asalnya adalah sunnah atau mubah. Hukum
asalnya adalah mubah, dan itu bisa berubah-ubah, bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Itu dalam nikahnya, tapi dalam perceraiannya hukum asalnya adalah makruh. Tapi makruh ini kemudian masih bisa berubah menjadi boleh, menjadi sunnah, menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram, tergantung masalah atau tergantung alasan kenapa dia bercerai. Tapi hukum asalnya adalah makruh. Wa fit tirarin yushra'ul firaku. Dalam kondisi terdesak, emergensi, ada masalah, yang masalah itu sudah tidak lagi bisa diselesaikan, yushra'ul firaku, maka disyariatkan adanya perceraian. Jadi perceraian ini juga sebagai solusi kepada orang yang memang tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya. Wa ba'dahu al-imsaku ya sahih. Dan setelah terjadi perceraian, kalau udah menceraikan, al-imsaku dianjurkan untuk berdiam diri. Ya sahih, wahai sahabatku, berdiam artinya tidak usah membahas lagi masalah yang sudah lalu. Tidak usah menyebut-nyebut lagi tentang, wah saya cerai sama dia karena dia orangnya begini-begini. Saya tidak tahan dengan perlakuannya begini dan begitu. Tidak. Artinya udah cerai, sudah selesai berarti. Sudah selesai dari masalah, tidak perlu kemudian masih mengungkap masalah yang telah lalu. Dan nanti ini terjerumusnya ke dalam gibah nanti. Jadi gibah. Loh, ini benar-benar terjadi. Memang suami saya begitu orangnya, istri saya begitu orangnya, sehingga saya harus menceraikannya. Walaupun seperti itu, kalau masih kita menyebutnya, kita gosip, itu masuk dalam kategori gibah. Jadi harus berdiam diri, baik si suami ataupun si istri. Wa in sulaan sekalipun ditanya tentang istrinya. Misalkan seorang suami menceraikan istrinya. Ketika suami menceraikan istrinya, tentu tetangga, sanak saudara bertanya kan, tanya kenapa alasannya kok kamu menceraikannya. Sudah, nggak usah dijawab, cukup kamu bilang mungkin bukan jodohnya. Itu sebagai solusi sudah. Mungkin itu bukan jodohnya. Nggak usah, iya saya menceraikan soalnya dia begini, dia melakukan begini, dia begini. Nah, yang seperti ini sudah masuk ke dalam gibah nanti. Nggak perlu menjawab. Dzaka imsakun zukin, maka itulah yang perlu kamu ketahui untuk menahan diri. Maksudnya gimana? Kita lihat syarahnya. Akhbara rahimahullahu annahu yukrahu at-talaqu fi halatil ikhtiyari. Ibnu Yamun di sini menjelaskan bahwa dimakruhkan mentalak atau menceraikan istrinya pada kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal, tidak ada masalah, hukumnya makruh. Wa yushra'ul firaku aytolaku as-sunni, dan disyariatkan apa perceraian itu bisa disyariatkan ayatnya at-tolaku sunni, tolak sunni. Tolak sunni itu apa? Wa huwa ayyakuna fi tuhrin lam yujami'ha fihi fi halatil ittirari, yaitu kondisi ayyakuna ada siapa suami fi tuhrin dalam kondisi sucinya si istri, lam yujami'ha, dan dia tidak menjimatnya, fihi pada masa tuhir, pada masa suci. Dalam pembagian talak, klasifikasinya itu ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak sunni itu adalah tolak yang dijatuhkan ketika si istri dalam kondisi suci. Misalkan si dalam kondisi suci ini dia masih belum menjimatnya. Misalkan ada seorang laki-laki punya istri, kemudian istrinya sekarang sedang suci, tapi kemarin lusa sudah dijimat duluan, maka nggak boleh di sini untuk menjatuhkan tolak. Kenapa? Ini masuk tolak bid'i. Ada keharaman di sini, sekalipun jatuh tolaknya, tapi ada keharaman, ada dosa. Gimana yang benar itu? Ketika dalam si istri dalam kondisi suci dan masih belum dijimat sama sekali semenjak dia suci, semenjak dia mensuci dari haidnya. Haid suci kan, ketika dalam kondisi suci ini dia masih belum dijimat sama sekali, maka di sanalah penjatuhan talak itu dilakukan. Tapi kalau seandainya masa suci sudah dijima, ada masalah kemudian mau diceraikan, ini talak bid'i, nggak boleh. Terus gimana? Kapan talaknya? Tunggu dia haid, tunggu dia suci lagi. Artinya tolak itu memang diupayakan untuk senantiasa dihindari. Makanya dipersulit, untuk tolak aja masih harus
menunggu istrinya dalam kondisi suci dan masih belum dijima sama sekali. Kalau sudah masa suci tapi dijima, maka masuk ke talak bid'i. Talak bid'i itu hukumnya haram, sekalipun jatuh talaknya. Lakinnahu abghadul mubahati ilallah, tapi talak ini dikatakan sebagai paling dimurkainya oleh Allah. Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah perkara talak, adalah menceraikan. Liqauli alaihi salatu wasallam abghadul halali ilallahi at-talaqu. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi. Rasulullah pernah bersabda bahwa adapun paling dimurkainya perkara halal oleh Allah adalah talak. Makanya selagi masih bisa mempertahankan hubungan rumah tangga, maka diusahakan untuk tidak mentalaknya. Makanya talak itu kemudian hak prerogatifnya itu ada di pihak laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih bisa untuk menahan amarahnya. Dia lebih logika yang dipakai, nggak gampang baper. Beda sama perempuan kan. Perempuan marah dikit, dia gampang baper. Dan ketika dia baper, dia mudah untuk minta cerai. Ketika kemudian hak prerogatif ini juga diberikan kepada seorang wanita, maka akan banyak terjadi perceraian-perceraian. Karena memang wanita itu dia labil gitu, emosinya labil dan susah untuk menundukkan amarahnya. Itu perempuan. Sedangkan laki-laki lebih kepada logika, lebih bisa menahan amarahnya. Makanya laki-laki yang diberikan yang hak untuk mentalak. Laki-laki ngomong sekali aja talak, padahal dia hanya bergurau, maka jadi. Perempuan 100.000 kali pun dia mentalak suaminya, nggak bakal jadi, sia-sia. Makanya si istri itu benar-benar berada di bawah tanggung jawab si suami. Wahua tolak itu rohatun lil mutabaghadaini. Tolak itu juga sebagai roha itu relaksasi. Perceraian juga sebagai relaksasi kepada orang-orang yang sedang berkonflik, orang-orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah, punya konflik, rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Maka ini bisa menjadi solusi bagi orang yang melakukan talak, sehingga yang awalnya punya masalah menjadi tidak punya masalah, terselesaikan masalahnya. Misalkan seorang istri yang dia tidak mendapatkan nafkah dohir batin dari seorang suami, dan si suaminya memang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Si istri pun mengajukan tolak, mengajukan ke pengadilan. Jatuh talaknya, suami mentalak. Kan awalnya si istri dalam kondisi dia terpuruk gitu kan keadaannya. Tapi dengan adanya talak, dia kemudian bisa terselesaikan masalahnya. Dia bisa menikah lagi dengan orang yang bisa lebih bertanggung jawab. Pun juga dengan seorang suami. Punya istri yang istrinya mungkin sering nuzus, istrinya sering membangkang, istrinya nggak bisa diatur dalam hal-hal syar'i tentunya, maka dalam hal ini masalah bagi seorang suami. Ketika sudah tidak bisa diatur kemudian menceraikannya, maka suaminya menjadi santai. Artinya dia sudah keluar dari solusi itu, keluar dari beban berat, karena nikah itu kan misalkan golidon, hubungan yang sangat berat, tanggung jawabnya sangat berat di hadapan Allah, bukan hanya di dunia tapi juga di hadapan Allah. Ketika dia menceraikan sebagai solusi, maka sesungguhnya dia juga sudah meringankan bebannya nanti di akhirat. Wa wa'dun minallahi bil ghina likullin minhuma bi fadlihi. Dan artinya begini, cerai itu tidak melulu negatif. Cerai itu tidak melulu negatif, tapi ada hal positifnya juga. Satu tadi disampaikan dengan melakukan perceraian. Ini bagi yang sudah dalam kondisi emergensi ya, ittiror, sudah nggak bisa diselamatkan. Satu, bisa memberikan ketenangan hidup, rohah, ketenangan hidup, relaksasi kepada psikisnya. Yang kedua juga wa'dun minallahi bil ghina, dijanjiin sama Allah. Allah sekalipun itu adalah hal yang dimurkai, kemudian ketika perceraian itu terjadi karena hal yang disyariat, alasan syar'i, maka Allah menjanjikan dengan ghina, kecukupan. Baik si laki-laki ataupun si perempuan akan diberikan kecukupan oleh Allah. Bifadlihi, dengan fadlnya Allah.
Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ayyatafarraqa wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi. Ketika suami istri itu berlakukan perceraian, maka Allah akan mengayakan, akan mencukupkan kepada masing-masing dari mantan istri dan mantan suaminya. Wa annahu in talaqaha fala yata'arradu li dzikriha wa in su'ila anhu. Dan ketika ternyata seorang suami itu benar-benar sudah menjatuhkan talak kepada istri, maka si suami fala yata'arradu, tidak boleh menyinggung li dzikriha, dengan menyebut-nyebut kejelekan si istri, wa in su'il, sekalipun ditanya. Jadi sebagaimana yang tadi di dalam bednya tadi, bahwa sekalipun sudah ditanya sama seseorang apa alasan bercerai, maka seorang suami tidak boleh untuk menceritakan alasannya, menceritakan jeleknya. Karena kalau sudah cerai, itu kan pasti ada alasan. Dan alasan itu alasannya jelek-jelek sudah alasan. Nggak mungkin ada alasan baik kemudian dia bercerai. Alasan jeleknya. Dan alasan jelek ini yang kemudian dilarang untuk disebutkan. Sekalipun ditanya, wis siapapun orangnya, nggak usah diomongin. Makanya masalah rumah tangga, sebagaimana yang disampaikan minggu lalu, itu adalah rahasia dapur, rasa kamar sendiri. Sudah, kalau bisa diselesaikan, selesaikan sendiri. Kalau memang membutuhkan mediator untuk melakukan mediasi, maka lakukan itu. Jangan kemudian menceritakan ke sana ke sini, cerita ke teman, cerita ke sahabat-sahabatnya. Jangan. Cukup kita sendiri. Kalaupun mau minta solusi, boleh kepada seorang ulama, kepada kiai untuk memediasi. Dan itu pun juga kemarin diatur. Jangan kemudian menceritakan detail. Enggak. Cukup saya ada masalah saya ini misalkan dari istri saya sulit untuk taat. Gimana cara saya supaya istri saya taat? Kiat-kiatnya gimana? Begitu. Jadi nggak usah ngomong ceritakan istri saya begini, nggak usah. Ini juga terjerumus di dalam masalah gibah nanti. Qala fin nasihati, dikatakan dalam kitab An-Nasihat, wala yutalliquha illa lidororin yalhaquhu minha. Dan tidak boleh hukumnya seorang suami mentolak istrinya illa lidororin, kecuali ada doror, ada bahaya. Bahaya itu yalhaquhu, yang akan menimpa hu, kepada suaminya, minha, dari istri. Artinya kalau seandainya tidak menceraikan, ini bahayanya kepada suami nih. Suaminya nanti yang kena masalah. Seperti apa? Kasui khuluqiha, seperti buruknya akhlaknya si istri. Punya istri akhlaknya buruk. Misalkan sering keluar rumah, membuka aurat, kemudian boncengan dengan laki-laki padahal sudah punya suami. Kemudian dia sering nuzus, tidak taat sama suaminya, buruk akhlaknya. Ini kan doror kepada si istri, si suaminya doror, dan juga doror bagi si istri, kasihan juga. Karena ketika si istri dalam kondisi dia itu nuzus, tidak taat kepada suaminya, maka sesungguhnya dalam hadis dikatakan sholatnya tidak akan diterima sama Allah. Doror sama istrinya, sama suaminya, ya suaminya menjadi tekanan batin juga dengan memiliki istri yang su'ul khuluq, buruk akhlaknya. Maka dalam hal ini boleh untuk dijatuhkan talak, tapi tidak serta-merta karena su'ul khuluq kemudian menjadi langsung diceraikan. Karena akhlaknya jelek langsung diceraikan. Enggak begitu. Suami itu, suami yang soleh, suami yang baik itu adalah suami yang bisa mensolehkan istrinya. Kan begitu katanya Ki Azaim kan? Suami yang baik adalah suami yang bisa mensolehahkan istrinya. Istrinya nggak soleh, nggak solehah, kemudian dengan punya suami yang baik, maka dia bisa mensolehahkan istrinya. Dan ini memang PR bagi laki-laki. Ini PR bagi laki-laki. Kalau seandainya istrinya punya karakter yang kurang baik, akhlak yang kurang baik, bimbing. Ketika dibimbing memang sudah tidak bisa, sudah melakukan cara-cara tapi nggak berhasil juga, maka di sanalah kemudian solusinya adalah perceraian. Tidak kemudian langsung, oh ini ternyata begini, istrinya udah nikah, habis nikah ternyata kecewa dengan akhlak istrinya yang nggak baik. Mungkin ketika sebelum-sebelumnya baik yang didengar gitu kan. Karena kalau lagi PDKT kan yang kita dengar baik-baiknya, kita nggak tahu aslinya. Kita baru tahu aslinya pasangan kita pasca menikah. Ketika udah nikah ternyata istrinya nggak baik. Oh udah langsung saya ceraikan berdasarkan keterangan ini. Enggak begitu.
Suami memiliki tugas untuk mensolehahkan istrinya, membawa istrinya ke surga. Kalau ternyata istrinya nggak mau digaet ke surga, dia selalu melepaskan diri, ya sudah tinggalin aja. Tapi ketika si istri masih mau belajar, dia masih eh, bisa dibina, maka bina. Terus belajar menggapai ridho Allah dengan cara membimbing istri. Ingat bahwa dengan kita membimbing istri, ini juga menjadi ladang pahala suami. Istrinya yang awalnya nggak solehah, jadi solehah, ini menjadi ladang pahala bagi si suami. Wa adami tafwiyatiha bihaqqihi. Dan yang kedua alasannya mungkin yang dibenarkan secara syar'i untuk menceraikan ketika si istri tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Dia tidak taat, dia tidak mau melayani suaminya, dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, sudah dibina nggak bisa, maka boleh untuk diceraikan. Ini yang pertama dari sisi suami. Au yalhaquha minhu, atau doror ini munculnya dari si suami. Kalau suaminya tidak menceraikan, dorornya masuk ke istri. Maaf, dorornya masuk ke istri yang disebabkan oleh suami. Walam tansmah lahu, yang tidak bisa dimaafkan oleh si istri. Misalkan ternyata punya suami, suaminya suka selingkuh. Selingkuh ya, bukan poligami. Kalau poligami nggak apa. Kalau selingkuh nggak boleh. Nah, selingkuh itu kan di luar nikah. Punya suami selingkuh. Itu hal yang sangat kesalahan besar sekali. Atau suaminya ternyata tidak memberikan nafkah, dohir, tidak ngasih belanja. Atau suaminya suka mabuk-mabukan, suka zinah dengan orang lain, suka main malam dan semacamnya. Ini doror, yang menjadi korban adalah seorang istri. Maka dalam hal ini boleh untuk menceraikan. Wah, si laki-lakinya bucin ini, sudah senang banget ini, nggak mau menceraikan. Kayak di FTV itu kan, suaminya nggak mau menceraikan karena masih cinta. Tapi si suaminya tidak mau melaksanakan kewajibannya. Udah, makanya di sini kemudian ada konsep hulu. Ada konsep hulu, gugat cerai dari seorang istri dengan memberikan kompensasi kepada suaminya. Kalau di Indonesia itu di KHI ada dua, ada hulu, ada gugat cerai. Kalau hulu itu ada kompensasi, ada bayaran yang harus diberikan kepada suami, ada gugat cerai yaitu gugatan dari seorang istri, gugat biasa. Ini untuk melindungi seorang istri. Fa in talaqaha fala yu'arridu lidzikriha. Sama juga ketika seorang istri diceraikan yang asal tadi, maka si istri pun juga tidak boleh menceritakan kepada orang lain alasan dia diceraikan. Kenapa kamu diceraikan sama suaminya? Oh ya, karena suami saya begini, karena suami nggak boleh juga. Ala kulihal, baik laki-laki atau perempuan, udah talak, wes mari, nggak ada masalah lagi, sudah selesai solusinya sudah. Kamu dengan mantan istrimu itu menjadi saudara lagi, saudara seiman, bukan lagi musuh. Itu yang disebut dengan autasrihun bi ihsan, melepaskan, menceraikan dengan cara yang baik. Fadalika, adapun hal itu apa? Artinya ada mutatbiqiha inda ada milyuhukid doror min ahadihima lil akhari wal imsaku bil ma'rufi. Artinya tidak mentalak istri ketika tidak adanya doror. Ini nggak ada doror nih, saya sedang tidak ada masalah. Kemudian tidak mentalak, huwal imsaku bil ma'rufi, itu yang disebut dengan imsaku bil ma'rufi. Makanya ketika akad talak itu kan gini, ya fulan bin fulan, angkah tukah, wa zawaj tukah, alama amarallahu bihi min imsakin bil ma'rufin au tasrihin bi ihsan. Pasti ada kata-kata seperti ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Imsakun bil ma'ruf, menahan, yaitu menikah dengan cara yang ma'ruf, au tasrihin bi ihsan, atau melepaskan, menceraikan juga dengan cara yang baik. Nah, ketika tidak mentalak menceraikan istri dalam kondisi yang tidak ada alasan, maka itu yang disebut dengan imsakun bima'rufin, menahan dengan cara ma'ruf. Wa adamu ta'arrud lidzikriha ba'da talaqiha, dan tidak menyinggung, tidak menyebut keburukan mantan pasangan kita ba'da talaqiha, setelah adanya talak, buat tasrihu bil ihsan, itu yang disebut dengan melepaskan dengan cara yang baik. Gabungnya baik-baik, cerainya juga baik-baik.
bersatunya dengan suka, dengan perasaan suka, cerainya juga dengan perasaan suka. Karena itu adalah solusi relaksasi pada badan kita. Jadi udah tolak selesai, dia adalah saudara saya lagi, bukan musuh. Sementara fenomena yang terjadi ketika sudah tolak maka seakan-akan menjadi musuh. Ini yang tidak cerdas orang ini. Ini yang perlu mendapatkan edukasi. Karena sudah talak akhirnya si suami nggak boleh menemui anaknya lagi. Pendoliman. Sudah silahkan suami datang untuk menemui anaknya, silahkan suaminya memberikan kewajibannya sebagai seorang ayah, karena anak juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Ataupun misalkan sang anak dengan ayahnya masih butuh seorang ibu. Kalau suami pasangan masih ada kata-kata mantan suami, mantan istri, tapi kalau anak nggak ada, bahasanya mantan ayah, mantan ibu, nggak ada. Apapun yang terjadi, sekalipun orang tuanya sudah cerai, maka tetap dia masih statusnya sebagai ayah dan juga sebagai ibu yang masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dohir batin. Dohir yaitu secara fisik, batinnya adalah memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Nah, ketika tidak menyebutkan keburukan itu, ba'da tolak au tasrih huwa tasrih bil ihsan. Itu yang disebut dengan tasrih bil ihsan. Tsumma qala ta'atuha tumna'u fil mahduri kaman iha min jaizil mahkuri. Kemudian selanjutnya Ibnu Yamin mengatakan, adapun taatnya seorang istri, tumna'u ialah dilarang, dicegah fil mahduri pada sesuatu yang dilarang. Istri dilarang mentaati suami pada hal-hal yang dilarang oleh agama. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada Allah. Wis, entah itu suaminya, entah itu ayahnya, entah itu ibunya sekalipun, maka kita tidak boleh taat ketika mahdur, ketika itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kaman iha min jaizin mahkuri, sebagaimana juga dilarangnya seorang istri dari melakukan hal-hal yang boleh tapi terhina. Ini boleh dilakukan. Misalkan rokokan. Rokok itu kan masih khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi boleh gitu kan. Tapi itu kan hina. Kemudian istrinya mau rokokan. Maka dilarang sama suaminya. Maka dalam hal ini si istri itu masih dikatakan nggak boleh mentaati dalam hal ini. Suami nggak boleh melarang, suami boleh melarang dan istri harus mentaatinya. Yang tidak boleh itu begini gambarannya, si suami minta istrinya rokok, bukan istrinya rokok, suami minta istrinya ngerokok itu kan boleh, suami nyuruh ayo kamu rokok. Nah ini kan gini, apa namanya, boleh tapi itu terhina, maka si istri boleh menolak, maka istrinya boleh menolak. Qala fi nasihah, dikatakan dalam kitab An-Nasihah, wala yuti'uha fi muharramin muttafaqun alaih. Inilah lah sawab, mungkin yang paling benar, wala tuti'uhu, bukan wala yuti'uha, karena wala yuti'uha nanti maknanya begini, wala yuti'u, dan tidak boleh taat siapa seorang suami hal kepada istrinya fi muharramin, dalam masalah keharaman. Loh, kok malah jadi suami yang taat kepada istri? Harusnya kan istri yang taat kepada suami. Maka lebih tepatnya tuti'u, seorang, dan tidak boleh taat siapa istri hu kepada suami. Lala sob bisa diganti. Wala tuti'uhu, dan tidak boleh taat siapa suami hu kepada, tidak boleh taat siapa istri hu kepada suami fi muharramin, dalam perkara haram muttafaqun alaih, yang telah disepakati keharamannya. Kalau dalam masalah keharaman, maka si istri gak boleh taat. Kamu gak usah sholat, ayo kita jalan-jalan aja. Maka gak boleh taat. Atau misalkan dalam masalah hubungan suami istri, dibahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa tidak boleh dalam pernikahan itu, tidak boleh dalam masalah duhul itu, tidak boleh dua hal. Tidak boleh ketika dalam kondisi haid nifas, dan tidak boleh di bagian belakang. Kemudian suaminya mau di itu, ketika dalam kondisi haid suaminya minta, maka nggak boleh taat. Jangan sampai kemudian wanita-wanita ini karena alasan kita harus taat kepada suami, ketika suaminya minta pada sedang haid dia melayani. Atau ketika suaminya mungkin memiliki kelainan,
sehingga dia pengen menjimat istrinya lewat belakang, dia mau dengan alasan taat. Enggak, ini taat yang keliru. Jadi dalam hal yang muttafaq alaih, yang sudah haram itu jelas, maka ditolak. Ai bihilafil mukhtalafi fihi, berbeda halnya dengan sesuatu yang masih diperdebatkan, berbeda pendapat ulama. Mukhtalaf falahu dalika taklidun liman la yura hurmatahu, maka boleh, falaha lebih cocoknya, falaha maka boleh bagi si istri taklidun untuk bertaklid liman kepada ulama la yara hurmatahu yang berpendapat tidak haram. Misalkan cadar itu adalah sesuatu yang masih diperdebatkan. Kalau kita mau konsisten dengan Imam Syafi'i, memang Imam Syafi'i mewajibkan cadar, tapi itu masih diperdebatkan karena di lain madhab itu masih menganggap itu bukan satu kewajiban. Kebetulan istri kita itu menggunakan cadar. Lalu seorang suami ini memerintahkan istrinya untuk membuka cadar. Udah nggak usah pakai cadar, buka aja cadarnya. Gimana nih sikapnya seorang istri? Apakah dia taat atau tidak? Maka dalam hal ini dia itu masih mana ada tadi? Maka dalam hal ini dia masih boleh untuk taat. Masih boleh untuk taat. Karena masih diperdebatkan. Nanti dirinya, wanita ini mungkin bisa bertaklid kepada imam lain selain di luar Imam Syafi'i yang memang membolehkan untuk tidak menggunakan cadar. Begitu. Jadi cadar masih diperdebatkan, istrinya pakai cadar, kemudian diperintahkan untuk buka, maka si istri taat kepada suaminya. Nah, dia meyakini ini kan wajib hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya sudah, pindah taklid kepada imam lain. Kepada Imam Maliki misalkan, yang dia tidak mewajibkan adanya cadar. Wajah bukan bagian dari aurat, itu menurut Imam Maliki. Itu menjadi solusi. Idza lam yuaddi dzalika ila tasahuli, dengan catatan hal ini tidak berkonsekuensi ila tasahuli kepada hal yang memudahkan, terlalu bahasa Maduranya itu megempang. Dalam bahasa Indonesia megempang? Mengentengkan, terlalu mengentengkan terhadap hukum. Selama tidak hal yang seperti itu, maka boleh untuk ditaati seorang suami. Kemudian yang kedua, wa tatabu'ir rukhsih, dan tidak selalu mencari-cari rukhsah, dispensasi atau kemudahan. Kan ada orang-orang, saya mau ikut mazhab ini karena mazhab ini yang lebih enak, lebih mudah, saya ikut mazhab ini. Dia jadi cari yang mudah-mudah aja. Hukum ini yang disebut dengan tatabu rukhsah, mencari kemudahan. Itu yang tidak boleh. Kalau masih hal-hal yang memang hati-hati, cuma mungkin dalam masalah cadar karena masih diperdebatkan, suaminya nggak pengen ada fitnah karena misalkan dia tinggalnya di keluarga yang memang tidak ada yang menggunakan cadar, hanya istrinya yang satu-satunya pakai cadar, kemudian suruh untuk dibuka, maka nggak apa-apa untuk dibuka. Tapi kalau mau ikut tradisi salaf kita, semua salaf kita itu istrinya tertutup, tidak terlihat wajahnya, menggunakan cadar. Makanya dari para syarifah kebanyakan kan menggunakan cadar karena mereka konsisten dengan mazhab Syafi'i. Kita kan Indonesia mayoritas Syafi'i, tapi ternyata masalah aurat kita tidak bermadhab kepada Syafi'i. Padahal Syafi'i itu semua wajah itu adalah aurat, tapi wanita-wanita kita tidak menutup auratnya secara penuh sesuai dengan madhabnya. Justru dia menggunakan madhab lain. Wala yamna'uha min mubahin ghairu mustabshi'in wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pembahasan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang ingin dipertanyakan atau kita bahas bersama. Ya, monggo Mas. Baik, monggo teman-teman yang mau bertanya tentang perihal tolak dan sebagainya bisa langsung open mic atau langsung dari kolom chat.
masalah ya kan. Monggo teman-teman yang mau bertanya. Mau aku mau nanyain. Nah, Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz. Baik, Ya, saya mau bertanya. Apa ya? Intinya tuh kayak gini, Ustadz. Dalam pernikahan pertama kali suami dan istri itu, apakah suatu ucapan itu bisa menjadi talak dari misalnya dari suami sendiri ke istri gitu loh. Saya pernah dengar cerita ketika seorang suami sama seorang istri baru pertama kali menikah, di malam pertama setelah pelaminan itu sang suami mengucapkan seperti ini, Ustadz loh. Seharusnya saya tidak menikahi kamu. Itu saja, Ustadz. Jadi saya ingin tahu apa ya, kayak apa sih yang menjadi penyebab talak bisa terjadi itu loh, terutama dari ucapan atau semacamnya gitu. Ya, sudah. Ya, jadi talak itu kan juga dibagi menjadi dua dari sudut pandang kapan jadinya talak. Ada namanya talak sharih, ada namanya talak kinayah. Talak sharih itu adalah talak yang jelas-jelas dikatakan, bahasanya jelas, tidak multitafsir dan juga tidak memerlukan niat. Seperti saya talak kamu, saya cerai kamu. Itu kan memang bahasa-bahasa yang memang pada biasanya digunakan untuk mentalak istri. Jadi kembali kepada uruf sih sebenarnya sih. Kembali kepada kebiasaan di daerah itu. Kalau bahasa itu memang biasa digunakan untuk cerai, maka jadi talak sharih. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu suatu ucapan yang masih multitafsir dan masih membutuhkan niat. Misalkan kayak bahasa tadi, wah saya kayaknya kenapa sih saya menikahi kamu? Atau gimana tadi bahasanya? Seharusnya saya tidak menikahi kamu. Seharusnya saya tidak menikahi kamu. Bahasa itu bukan bahasa sharih, itu bahasa kinayah. Maka dikembalikan kepada hati si suami. Kalau si suami ketika mengatakan itu niat untuk mentalak istrinya, maka dia itu talak. Tapi ketika dia itu tidak tidak berniat dalam hatinya, maka nggak jadi talak. Itu masuk talak kinayah. Sama juga ketika dalam kondisi tengkar. Dalam kondisi tengkar kemudian si suami bilang, udah dah kamu pulang aja sama ke rumah ibumu aja, sana pulang ke sana. Bahasa pulang ke sana ini apa maksudnya? Apakah kamu menceraikan atau gimana? Apa gimana maksudnya? Masih multitafsir. Maka dalam hal ini, kalau seandainya ketika dia mengucapkan sana pulang ke rumah, dalam hati meniatkan untuk talak, maka jatuh talak. Tapi ketika dia ngomong sana kamu pulang ke rumah ibunya tanpa ada niat apapun, maka nggak jadi talak. Saya seharusnya nggak menikahi kamu. Saya harusnya nggak menikahi. Ternyata kan menikahi. Nah pertanyaannya, ini yang diucapkan itu adalah mentalak atau enggak nih? Kembalikan kepada hatinya. Dia dalam hatinya berniat enggak ngomong masalah seperti itu. Begitu Mas. Artinya talak yang jatuh, yang benar langsung jatuh adalah ungkapan yang memang pada biasanya digunakan untuk talak.
bahasa yang pada biasanya digunakan untuk talak. Saya cerai kamu, saya talak kamu, saya pisah kamu, apalagi. Dan analogikan kepada semacamnya. Boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan lain semacamnya. Menggunakan bahasa apapun, kalau seandainya memang bahasa itu biasa digunakan untuk talak, jadi talak. Tapi kalau enggak, maka jadi kinayah, dikembalikan kepada niat. Begitu, Mas. Iya, Ustaz. Untuk teman-teman yang mau bertanya perihal talak, Kenapa? Gimana? Kalau nggak ada, kita sebenarnya sudah nggak ada, Ustaz. Bisa ditutupnya dengan doa, Ustaz. baik, kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut, rahmatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afiyata الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا محول الأهوال حول حالنا إلى سمح ونجينا من أعمال أهل الضلال وفي الجهل بحق سيد الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhir dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.